Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk belajar IPA bareng dengan Ustazah. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa saat ini merupakan pembelajaran terakhir kita sebelum penilaian akhir semester gasal. Maka dari itu harus semakin semangat. Nah, supaya lebih semangat, mari kita yel-yel terlebih dahulu. IPA, we love science. Asik, mudah, menyenangkan. Gimana anak-anakku, sudah semangat kan? Oke, kalau sudah semangat, mari kita fokus belajar. Siapkan buku IPA kalian dan ingat bahwa belajar IPA itu harus asik, mudah, menyenangkan. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita saat ini akan menambah keberkahan pada kita semua. Amin. Anak-anakku, pernah tidak kalian mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kalau kalian pernah, cobalah ingat-ingat terlebih dahulu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Oke, betul. Makhluk hidup itu memiliki berbagai ciri-ciri, antara lain melakukan proses reproduksi, respirasi, ekskresi, transportasi, dan lainnya. Nah, untuk melakukan berbagai proses tersebut, makhluk hidup memiliki berbagai macam organ. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan melakukan berbagai proses kehidupan. Nah, untuk melakukan berbagai proses kehidupan ini, tumbuhan ditunjang oleh organ utama dan organ tambahan. Organ utama pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akar. Yang kedua, yaitu batang. Yang ketiga, yaitu daun. Nah, akar, batang, daun itu tadi merupakan organ utama pada tumbuhan. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan untuk organ penunjang pada tumbuhan. Yang pertama ada apa? Oke, betul. Yang pertama ada apa? Oke, ada bunga. Yang kedua ada buah. Yang ketiga ada apa? Oke, betul. Yang ketiga ada biji. Nah, itu tadi merupakan organ penunjang pada tumbuhan. Organ-organ ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang semuanya menunjang kehidupan tumbuhan. Nah, anak-anakku, lebih pahamnya, mari kita pelajari struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang akar. Berdasarkan asalnya, akar dibedakan menjadi 2. Yang pertama, akar primer. Yang kedua, akar sekunder. Struktur akar dibedakan menjadi 2. Struktur morfologi dan struktur anatomi. Struktur morfologi dibedakan lagi menjadi 2. Ada akar tunggal dan akar serabut. Struktur anatomi akar ada penampak membuncit akar dan penampak melintang akar. Penampak melintang akar tersusun atas 4 bagian. Yang pertama, epidermis. Yang kedua, korteks. Yang ketiga, endodermis. Yang keempat, stele. Akar memiliki fungsi sebagai berikut.
Yang pertama, menyerap air dan garam mineral dalam tanah. Yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Nah, yang selanjutnya yaitu kita pelajari tentang batang. Struktur batang juga ada secara morfologi dan anatomi. Berdasarkan keadaannya, batang dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, batang herba. Yang kedua, batang kayu. Struktur anatomi batang dikotil dan monokotil sebagai berikut. Batang dikotil dan batang monokotil memiliki perbedaan. Nah, untuk perbedaan batang dikotil dan batang monokotil sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang fungsi batang. Yang pertama, sebagai saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Yang kedua, tempat melekatnya daun. Yang ketiga, mengarahkan daun ke sumber cahaya. Nah, yang selanjutnya kita mempelajari tentang daun. Pada daun juga terdapat struktur morfologi dan struktur anatomi. Berdasarkan susunannya, daun dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, daun tunggal. Yang kedua, daun majemuk. Struktur anatomi daun sebagai berikut. Nah, sekarang kita pelajari tentang fungsi daun. Fungsi daun antara lain yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, tempat berlangsungnya respirasi. Yang ketiga, tempat berlangsungnya transpirasi. Yang keempat, tempat berlangsungnya gutasi. Gimana anak-anakku soleh-solehah? Sudah pada paham semua kan? Penjelasan Ustazah hari ini tentang organ utama pada tumbuhan. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan organ penunjang pada tumbuhan. Yang pertama yaitu bunga. Bagian bunga sebagai berikut. Pada bunga terdapat perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan bunga. Nah, perhiasan bunga ini terdiri dari kelopak bunga dan mahkota. Sedangkan alat perkembangbiakan bunga terdiri dari benang sari dan putih. Bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang fungsi bunga. Fungsi bunga antara lain merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Selanjutnya, setelah terjadi pembuahan, maka bunga ini akan menjadi biji yang mengandung embrio. Yang selanjutnya, kita pelajari tentang buah. Bagian-bagian buah sebagai berikut.
Berdasarkan perkembangannya, buah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, buah tunggal. Yang kedua, buah agregat. Yang ketiga, buah majemuk atau buah ganda. Buah berdasarkan kandungannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, buah lunak. Yang kedua, buah kering. Nah, yang terakhir, buah berdasarkan asalnya juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, buah sejati. Yang kedua, buah semu. Yang selanjutnya, kita pelajari tentang fungsi buah. Fungsi buah antara lain, yang pertama, menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, membantu pemencaran atau penyebaran tumbuhan. Nah, yang terakhir yaitu kita pelajari tentang biji. Struktur biji sebagai berikut ini. Nah, fungsi biji itu hampir sama dengan fungsi buah. Sesuai apa yang dikatakan Ustadzah tadi, yaitu sebagai menyimpan cadangan makanan dan membantu pemencaran atau penyebaran tumbuhan. Gimana anak-anakku solih-solihah? Sudah pada paham belum penjelasan Ustadzah tentang macam-macam organ pada tumbuhan? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan pengangkut. Yang ketiga, jaringan pelindung. Yang keempat, jaringan penyokong. Yang kelima, jaringan dasar. Anak-anakku, yang selanjutnya mari kita pelajari tentang pemanfaatan tumbuhan dalam teknologi. Tumbuhan dapat menginspirasi para pakar-pakar teknologi. Pakar-pakar teknologi ini terinspirasi untuk membuat benda-benda yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Misalnya, teknologi panel surya yang terinspirasi dari klorofil yang terdapat pada daun. Gimana anak-anakku solih-solihah? Sudah pada paham semua belum penjelasan Ustadzah tentang pembelajaran hari ini? Kalau sudah paham, Ustadzah cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Ingat, di kesempatan selanjutnya kita akan ada penilaian akhir semester dasar. Ingat, harus semakin semangat. Anak-anakku solih-solihah, apapun keadaannya harus tetap semangat. Nikmatilah segala proses, lewatilah segala tantangan, dan jalanilah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pelajaran IPA pada kesempatan kali ini. Ustadzah ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.